Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman sejawat, kawan-kawan semua yang bergabung di live IG ISPMI perdana di acara yang bertajuk dari mulut ke mulut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sudut pandang ikatan spesialis penyakit mulut dan juga layanan spesialis penyakit mulut. Apa aja kompetensinya? Untuk lebih lengkapnya dan lebih lanjutnya akan saya oper ke moderator malam ini perdana Dr. Gigi Devi Oktora MKM SPPM yang akan memoderatori narasumber Profesor Dr. Gigi Rahmi Amta SPPMK PhD untuk membahas topik yang ada di sematan komentar. Waktu dan tempat dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Agam, spesialis penyakit mulut. Halo semua Sobat Omers. Ya, ini sapaan kita nih, sapaan Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia untuk sobat-sobat OMers. OMers itu adalah kita, para spesialis penyakit mulut, dan kalian adalah teman-teman kita semua. Jadi kita sapa dengan Sobat OMers. Oke, kita join di acara live IG bersama ISPMI, Spesialis Penyakit Mulut Indonesia yang bertajuk Dari Mulut ke Mulut. Oke, IG live perdana kita ini kita akan bincang-bincang santai dari mulut ke mulut oleh bersama dengan Profesor Dr. Gigi Rahmi Amta, spesialis penyakit mulut yang berjudul Selayang Pandang Ikatan dan Layanan Spesialis Penyakit Mulut. Oke, kalau misalnya orang-orang bilang katanya tak kenal maka ta'aruf. Nah, sekarang kita ta'arufan dulu nih. Jadi apa sih itu Ikatan Spesialis Penyakit Mulut dan layanan apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita ketemu dengan spesialis penyakit mulut? Dan penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa diobatin sama spesialis penyakit mulut? Oke, kita sambut Profesor Rahmi. Selamat malam, Prof. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman OMers, Bapak Ibu, adik-adik, kakak, nenek, semua Oma ya. Alhamdulillah bisa ketemu nih IG Live perdana dari Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Terima kasih Devi. Iya, oke, Prof. Oh ya, jangan lupa ya Sobat OMers, di akhir acara nanti kalian yang beruntung akan mendapatkan 3 buah door prize. Pokoknya door prize-nya itu pokoknya nggak main-main, keren banget. Pokoknya door prize-nya yang akan dikirimkan langsung ke kalian setelah acara ini selesai. Makanya jangan ragu-ragu, kalian semua Sobat OMers boleh mengirimkan pertanyaan seputar penyakit mulut, seputar sariawan mungkin yang pernah kalian derita atau kalian alami, ke sini nih, ke kolom komentar kita atau ke kolom question kita. Oke, Prof. Sebenarnya, Prof, apa sih spesialis penyakit mulut ini, Prof? Banyak nih yang bertanya. Spesialis penyakit mulut itu, kayak waktu pertama kali masuk rumah sakit, Prof, orang-orang tuh pada taunya, oh, Dokter Devi ini dulunya ngambil fakultas kedokteran, terus ada ngambil SP1-nya spesialis penyakit mulut ya, Dok? Nah, seperti itu. Atau banyak yang nggak tahu juga bahwa SPPM itu awalnya dari dokter gigi. Nah, nggak usah orang awam nih. Kadang-kadang dokter sendiri pun banyak yang nggak tahu. Dokter-dokter di bidang lain banyak juga yang nggak tahu bahwa kita ini asalnya dari dokter gigi. Nah, silakan Prof. Rahmi jelaskan apa sih sebenarnya spesialis penyakit mulut itu? Ya. Terima kasih. Jadi begini, betul banget ya bahwa spesialis penyakit mulut itu merupakan salah satu disiplin bagian dari disiplin bidang kedokteran gigi ya yang memang keberadaannya itu tidak terlalu banyak diketahui. Semua orang mikirnya bahwa kalau dokter gigi itu adalah semua yang berkaitan dengan gigi-giginya, tetapi di dalam rongga mulut itu sebetulnya kita mempunyai struktur organ yang ada jaringan keras dan ada jaringan lunak. Begitu kaitannya sama jaringan lunak, kita memang sangat erat dengan spesialisasi ini. Jadi
Kalau kita berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jaringan lunak, juga kalau kondisi-kondisi diagnosis dari sebuah penyakit jaringan keras, otomatis pasti bisa dong ya, karena kan kita dokter gigi. Tetapi Ya. kaitannya dengan jaringan lunak itu perlu atau kadang-kadang bisa memerlukan suatu tindakan spesialisasi atau spesialistik dari penyakit mulut. Penyakit mulut itu adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu kelainan atau penyakit yang terjadi di dalam rongga mulut, tetapi kalau bidang ini berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di jaringan lunaknya. Jaringan lunak tuh mana sih? Lidah, pipi, bibir, dasar mulut gitu ya, langit-langit. Jadi Iya. kita menangani hal itu. Gitu, Dev. Nah, kadang-kadang teman-teman sejawat juga banyak nih Prof yang mungkin belum belum tahu percis ya tentang penyakit mulut. Yang kadang jadinya ada pasien datang terus udah gitu ini misalnya sobat Oimers ada nyeri sariawan nih, ternyata oh rasanya ini sariawan biasa, terus nggak sembuh-sembuh. Akhirnya berobatnya kadang-kadang bukan ke dokter gigi juga, berobatnya ke dokter spesialis yang lain, atau misalnya sariawannya mepet-mepet ke pipi, daerah pipi gitu ya. Kalau kita bilangnya di area sirkum oral gitu ya, Prof, ya, misalnya di sudut mulut, akhirnya jadinya ke dokter kulit gitu misalnya. Karena memang belum kenal dengan spesialis penyakit mulut. Nah, jadi apa sih Prof yang bisa kita sampaikan kepada Sobat OMers bahwa jenis-jenis sariawan apa saja sih, ataukah semua jenis sariawan, ataukah memang semua orang awam menyebutnya itu adalah sariawan yang memang sebenarnya harusnya ke dokter spesialis penyakit mulut. Ya, oke. Jadi mungkin perlu diinformasikan dulu ya bahwa kenapa mesti ada bidang spesialisasi ini gitu. Karena memang dari ikatan kita itu terbentuk dari tahun 81 loh. Tahun 81 guru-guru kami itu membentuk suatu bidang peminatan namanya spesialis penyakit mulut yang memang salah satu bidang dari bidang kedokteran gigi. Jadi memang kalau terdengar pernah tuh pasien-pasien ngomongnya gini, ada ya spesialis penyakit mulut, atau mungkin bahkan teman sejawat kita di kedokteran suka ada ya bidang spesialis penyakit mulut. Apa bedanya sama bedah mulut gitu ya? Sama bedah mulut. Percis banget. Nah, iya. Ya, gitu. Jadi mungkin kita kupas dulu itu sedikit ya, bahwa kalau bedah mulut kaitannya dengan tindakan penyakit-penyakit dalam rongga mulut dan tindakannya secara bedah atau surgery. Tetapi kalau spesialis penyakit mulut biasanya adalah tindakannya selain kita mendiagnosis semua nama penyakit yang ada dalam rongga mulut, kita biasanya pendekatannya adalah non-surgery. Pendekatan perawatannya ya, konteksnya ya, bukan mendiagnosis. Kalau mendiagnosis kita melakukan surgery, tetap boleh biopsi contohnya gitu. Tetapi kalau tindakan perawatan kita bekerja sama dengan bidang-bidang seperti bedah mulut, bedah-bedah yang lain, bedah onkologi dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan penyakit mulut itu penyakitnya banyak banget. Kalau spesialisasinya mulut kurang lebih ada kurang lebih ada 6.000 lesi loh. 6.000 kelainan kalau mau detail sama penyakit dalamnya gitu ya. Tetapi kalau tidak itu, kita S1 kita ajarin juga karena begitu banyaknya penyakit dalam rongga mulut sebetulnya gitu. Cuman begitu sudah ada penyakit-penyakit yang khusus itu baru menjadi kompetensi spesialis. Nah, apakah semua penyakit dalam rongga mulut itu dikenal dengan sariawan? Sebetulnya tidak gitu. Orang awam biasanya mengatakan sariawan karena berkaitan dengan semua luka yang ada dalam rongga mulut, artinya sariawan. Padahal sebenarnya tidak. Sariawan itu cuma ingin menggambarkan bahwa saya punya keluhan dalam jaringan lunak mulut dan rasanya sakit. Begitu rasanya nggak sakit, dia bahkan abai gitu ya. Udah nggak tahu lagi atau sudah tidak terasa lagi atau tidak peduli gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang justru jadi emphasize kita gitu bahwa kelainan dalam rongga mulut nggak melulu sakit,
kalau yang sakit mungkin saja sariawan, tapi di samping itu pun sebetulnya tidak semua disebut sariawan. Sebuah kelainan dalam rongga mulut itu pembagian kelainan dalam rongga mulut itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang variasi normal. Jadi itu sebetulnya adalah kondisi yang normal tapi bervariasi setiap orang. Sama halnya seperti seseorang punya rambut warnanya hitam, satu kecoklatan, tinggi, satu hidungnya agak rendah, satu rambutnya keriting, satu rambutnya lurus. Normal apa nggak normal? Variasi. Normal kan, ya dok. Ya. Cuma gini, kadang-kadang ini ya Prof, orang tuh kadang-kadang Sobat OMS mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu, tapi merasa itu adalah sebagai suatu kelainan ya Prof ya. Betul, banyak sekali kasus itu, luar biasa banyaknya. Banyak orang yang datang ke kami hanya ingin meyakinkan apakah ini kelainan yang berpotensi berubah jadi ganas gitu. Apakah ini kelainan benar. Kan? Ya, sebetulnya itu kompetensi dokter gigi. Dokter gigi pun harus bisa, tetapi apabila sudah menimbulkan suatu kondisi yang lebih serius, karena dia takut sesuatu, jadi dia muncul kelainan-kelainan yang lain, rasa tidak nyaman, rasa perih dan lainnya, rasa panas terbakar, semata-mata karena dia khawatir. Nah, itu biasanya lebih akan serius lagi untuk kita bantu di spesialisasi ini, karena kita biasanya harus menjelaskan lebih detail. Nah, selain variasi normal, ada juga kelainan-kelainan dalam rongga mulut yang disebabkan karena bakteri, sebabkan juga karena jamur, karena virus. Kemudian ada juga kelainan-kelainan yang memang disebabkan atau dilatar belakangi karena penyakit dalam. Nah, inilah peran dari spesialis penyakit mulut apabila segala sesuatu yang ada dalam rongga mulutnya ini merupakan manifestasi alias muncul akibat dari penyakit dalam yang dideritanya. Nah, ini kompetensi kita banget nih gitu. Oke, jadi begini Sobat OMS, jadi kalau misalnya Sobat OMS mengalami penyakit sistemik, maksudnya penyakit dari dalam tubuh OMS yang berhubungan misalnya dengan penyakit dalam. Misalnya OMS punya kelainan gastritis misalnya, atau GERD, itu bisa muncul manifestasinya di dalam rongga mulut. Atau Sobat OMS memang tadinya memang ada riwayat sariawan berulang misalnya. Namun karena diperparah dengan kondisi sistemik atau kelainan misalnya GERD-nya bertambah parah, gastritisnya bertambah parah, makanya bentuk sariawannya juga jadi bertambah parah juga gitu ya Prof ya? Ya, jadi banyak juga pertanyaan, saya punya penyakit kulit gitu ya, psoriasis contohnya. Saya ya itu juga. Dalam kencing manis gitu. Saya menggunakan obat-obatan anti hipertensi. Kenapa terus saya jadi sekian tahun saya muncul keluhan perih pada pipi kiri kanan, kalau makan bakso pakai sambal sakit gitu ya. Hal yang memang spesialisasi kita akan membantu untuk mengobatinya, dan kita biasanya bekerja sama dengan dokter spesialisnya untuk menentukan obat-obatan apa yang bisa menurunkan manifestasi dalam rongga mulutnya, dan juga akhirnya memberikan obat-obatan yang bisa mengurangi rasa sakitnya. Jadi memang terlalu banyak yang bisa memuncul di dalam rongga mulut, baik sebab karena lokal maupun karena penyakit dalam. Dan satu lagi, selain itu, ada juga penyakit mulut yang berkaitan dengan faktor risiko kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk nih banyak banget. Kebiasaan buruk mulai dari yang paling simpel adalah merokok. Manifestasi dalam rongga mulutnya punya penyakit-penyakit yang kita harus klasifikasikan gitu. Apakah dia cuma sekedar penyakit yang simpel aja, nggak terlalu berbahaya, hingga yang memang punya potensi berubah menjadi ganas gitu. Nah, berkaitan dengan yang jadi ganas ini, kan kita nggak mau ya segala sesuatunya terlambat. Segala sesuatu yang ganas itu kalau ditemukan awal, dia punya chance untuk sembuh, punya kecenderungan untuk membaik, dan mudah-mudahan bisa hilang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita galakan ya, bahwa kalau ketemu sama suatu kelainan yang berpotensi, kita juga punya peranan sangat penting. Kita spesialis penyakit mulut punya
punya kemampuan untuk mendeteksi karena kita sangat familiar dengan semua jenis kelainan itu, sehingga kita bisa tahu mana yang berpotensi, mana yang enggak gitu. Nah itu menjadi salah satu tugas yang sangat sangat diwajibkan ya untuk bisa mencegah segala sesuatunya berubah menjadi sebelum lebih gawat lagi gitu. Nah, mungkin yang mengikuti IG Live pada malam hari ini, wah lumayan nih yang ikut udah banyak banget nih. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami, kepada Prof. Rahmi juga. Prof. Rahmi akan menjawab semua pertanyaan dan rasa penasarannya Sobat OMers semua tentang penyakit mulut. Jadi kan ini yang join di sini ya, Sobat OMers mungkin bukan hanya teman-teman sejawat dokter gigi atau teman-teman sejawat dokter spesialis penyakit mulut, tapi juga ada yang orang biasa, orang awam, masyarakat biasa yang punya pengalaman tentang sariawan, boleh bertanya pada kami di sini. Dan jangan lupa follow Instagramnya ispmi.org.id. Jangan lupa follow, jangan lupa di like semuanya, jangan lupa di share dan komen ke semua teman-teman semua. Dan juga kita juga punya website kita ISPMI. Juga kita punya YouTube-nya juga, silahkan di subscribe, join, follow semua akun sosial media dari Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena Prof. Rahmi juga akan menjawab. Nah, ini Prof yang banyak ditanyakan oleh teman-teman atau pasien-pasien di luar sana, bahwa sariawan ini kadang-kadang ada yang munculnya lama sekali gitu ya. Terus sudah gitu nggak berobat ke dokter gigi mungkin tidak ada penyelesaian gitu ya. Terus kadang-kadang dokter gigi juga akhirnya tidak tahu juga harus mengkonsul ke dokter spesialis penyakit mulut. Nah, kadang-kadang teman sejawat kita juga begitu ya, Prof ya, teman-teman sejawat dokter gigi juga banyak yang belum paham bahwa ini adalah bagian dari penyakit mulut. Bahkan mungkin konsulnya ke bedah mulut atau spesialis penyakit dalam seperti itu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya bedanya sariawan yang biasa sama sariawan yang emang karena penyakit bawaannya kita, atau ada sesuatu nih. Kalau sariawan yang biasa kan dok, mungkin yang kita kenal dengan stomatitis aftosa ya dok ya, itu kan hilang 7 hari mungkin hilang gitu ya. Ini bisa sampai sebulan, 2 bulan, atau sembuh nanti ini lagi muncul lagi. Nah, bagaimana Sobat OMers membedakan itu dan merasa, oh berarti saya harus ke dokter spesialis penyakit mulut nih. Saya harus cari nih dokter spesialis penyakit mulut. Silakan Prof. Rahmi. Ya, oke. Jadi bagus banget tuh pertanyaannya. Dan setiap kali kita praktek, kita memang menemukan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya, bahwa apa bedanya sariawan dengan sariawan biasa. Kita bilangnya sariawan klasik yang tadi Dokter Devi sebutkan, aftosa, silakan di browsing. Tapi kalau browsing, yakinkan browsingnya jangan membuat jadi tambah bingung dan tambah takut. Ya, tambah takut. Jadi nanti cancer phobia gitu. Jadi kalau sariawan klasik, kita bilangnya stomatitis aftosa ya, dia merupakan suatu kelainan pada jaringan lunak mulut yang ditandai dengan bentuk oval atau bulat, dengan pinggiran yang ada keli merahnya gitu ya, sakit. Nah, pakai sakit ya, ingat ya. Kemudian bentuknya tadi bulat atau oval, dia besarnya bisa antara 1 sampai kurang dari 1 sampai lebih dari 1, makanya diklasifikasikan jadi ada yang bentuknya minor, ada yang bentuknya mayor, kecil, gede, ada yang bentuknya kayak jarum pentul, kecil-kecil banget gitu ya. Dan yang spesifiknya dia akan sembuh dalam waktu 2 minggu. Kalau dia gede banget gitu bolehlah 3 minggu sampai 4 minggu, itu menurut literatur ya. Tapi sih biasanya kalau nutrisinya bagus segala macam dia antara 2 sampai 3 minggu tuh pasti udah hilang gitu. Tetapi kalau yang bukan klasik alias ini sariawan beneran apa merupakan manifestasi penyakit dalam nih gitu ya. Nah, perhatikan biasanya dia akan munculnya lebih dari waktu yang tadi kita sebutkan, yaitu bisa lebih dari 3 minggu, bisa dari 4 minggu, dan gambarannya nggak tadi seperti yang saya bilang, nggak bulat,
dia bentuknya juga tidak teratur, tidak ada kelim merah di pinggirannya, kadang sakit, kadang enggak. Nah, itu tuh tanda-tanda yang mungkin saja kita pikir, kayaknya saya sakitnya tuh setiap kali kalau kena lada doang atau kena sambel gitu. Tetapi kalau lagi itu sih nggak sakit gitu. Kalau lagi diam nggak sakit. Kalau sariawan kan kita gerakan aja bibirnya atau yang daerahnya aja sudah sakit gitu. Nah, itu tanda-tanda klasiknya antara lain gitu ya. Kemudian apabila dia merupakan sesuatu luka-luka dalam rongga mulut yang ditandai dengan demam. Nah, itu juga bukan sariawan klasik gitu ya, bukan sariawan biasa gitu. Kemudian apabila dia muncul akibat suatu efek pemakaian obat tertentu, misalnya habis minum antibiotik atau analgesik atau antivirus, nih sekarang lagi COVID nih ya, lagi COVID gini tuh banyak banget orang habis minum terus muncul sariawan banyak. Apakah itu sariawan biasa? Bukan, itu bukan sariawan biasa. Itu sariawan yang ditandai yang disebutkan oleh orang awan sariawan sebetulnya adalah merupakan manifestasi penyakit akibat reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi kayak gitu. Jadi tanda klasiknya yang kita pegang. Dan satu lagi yang terpenting, sariawan ini berbahaya apa nggak berbahaya? Itu juga banyak tuh Dev, yang Dokter Devi yang nanya gitu. Yaitu sariawan yang lebih dari 2 minggu sampai 4 minggu lama dan nggak sakit. Nah, kalau udah mulai nggak sakit itu wajib cepet-cepet cari spesialis penyakit mulut karena kita punya kompetensi untuk menekannya. Kemudian kalau dia makin lama makin keras pinggirannya, tidak pernah berpindah. Kalau gini nih, saya tuh kalau sariawan tuh pasti sebulan, Prof. Nggak apa-apa, misalnya sebulan. Tapi hilang nggak? Hilang. Ntar muncul lagi, Prof, di mana-mana. Tenang, aman kalau kayak gitu. Nggak mungkin itu jadi keganasan. Karena begitu. Jadi kita masih katakan bahwa mungkin sariawannya itu dilatar belakangi sama manifestasi penyakit lain. Jadi dia tempat sembuh dulu, nanti dia muncul lagi di tempat lain. Seperti penyakit dalam misalnya Crohn's disease, ya, penyakit gastrointestinal alias penyakit saluran pencernaan. Itu juga gitu, 2 bulan baru sembuh. Karena dia dalam-dalam gitu ya. Tapi entar sembuh, menghasilkan jaringan paru, terus dia muncul lagi di tempat lain. Sampai tempat ya gitu. Itu juga serem gitu, bentuknya serem-serem. Tetapi sempat sembuh dulu. Jadi kalau sariawan yang klasik, dia harus sempat sembuh dulu. Tetapi kalau yang mau menuju keganasan, dia nggak sempat sembuh-sembuh atau tidak sembuh-sembuh, dan di tempat itu dia makin lama makin mengeras gitu. Gitu, Dokter Devi. Oke. Prof, tadi Prof Rami kan sebut cancer phobia. Mungkin Sobat Ormers tuh banyak yang belum paham nih, cancer phobia itu apa sih, Prof, sebenarnya? Ya, jadi kita banyak ya, Prof, ya, nemuin pasien yang datang ke poli kita ya dengan cancer luar phobia biasa. Ya. Sangat amat banyak. Jadi cancer phobia adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa dirinya itu seperti memiliki tanda-tanda kanker gitu. Tapi begitu diperiksa di dalam rongga mulutnya, tidak ada satupun gambaran yang menuju ke arah sana. Tidak ditemukan suatu kelainan. Kita sebutnya lesi ya. Lesi adalah suatu kelainan dalam jaringan lunak mulut yang punya ciri, punya tanda, punya gambaran yang khas gitu ya. Nah, tidak ditemukan tanda-tanda itu sama sekali. Kemudian kadang-kadang juga hanya ditemukan gambaran lesi variasi normal dalam tubuh, dalam lidahnya katakan, dan pasien merasa bahwa itu merupakan suatu calon atau berpotensi berubah menjadi ganas. Biasanya pasien cancer phobia ini punya latar belakang, apa saudaranya pernah punya histori, atau temannya pernah membaca, dan juga pada saat membaca itu tidak diklarifikasi oleh yang berkompeten gitu, sehingga dia tidak mendapatkan jawaban yang
spesifik dan jelas, dan sehingga akhirnya yakin bahwa dia tidak memiliki gitu. Tapi walaupun dia sudah dijelaskan, kadang-kadang dia lebih alert ya, lebih waspada gitu, karena memang sudah ada histori keluarga atau siapapun yang punya riwayat keganasan. Nah, itu juga salah satu pendukung sehingga seseorang bisa memiliki kondisi cancer fobia berkepanjangan gitu. Oke, baik Prof. Di sini di sobat-sobat OMers yang join di malam hari ini di kita nih juga banyak teman-teman saya yang mungkin dari bidang spesialisasi lain yang mungkin juga pengen juga tahu gitu sebenarnya mereka ini ada yang spesialis penyakit dalam juga sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang bisa teman-teman sejawat spesialisasi lain penyakit dalam lalu spesialis anak. Kalau saya di rumah sakit sih kebetulan sudah sangat teratur sih Prof ya, maksudnya jenjang ininya konsulnya gitu. Mungkin teman-teman dari spesialisasi lain juga mungkin belum tahu, belum banyak yang tahu juga tentang spesialis penyakit mulut. Bahkan juga teman saya di rumah sakit yang satunya lagi bertanya juga sama saya, oh ada ya spesialis penyakit mulut ya gitu kan. Terus kasusnya tuh apa aja? Kebetulan dia spesialis BTKV gitu kan. Kasusnya apa aja sih gitu kan yang harus kita konsul gitu ke spesialis penyakit mulut. Mungkin Prof Fahmi bisa menjelaskan agar bidang spesialisasi yang lain juga lebih tahu gitu sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang bisa ditangani oleh spesialis penyakit mulut gitu, yang bisa dikonsul ke kita. Ya, oke. Silakan Prof. Pertama ya, ya, terima kasih. Pertama ya, yang mesti kadang-kadang kita juga sering sekali mendapatkan rujukan dari pasien-pasien penyakit dalam atau spesialis kulit kelamin yang berkaitan dengan fokus infeksi. Itu ini banget ya, umum banget gitu. Itu kaitannya bukan cuma sebagai spesialis penyakit mulut, tapi juga karena kita seorang dokter gigi, bahwa fokus infeksi menjadi salah satu terjadinya keparahan dari penyakit dalamnya atau penyakit kulitnya. Itu satu yang established lah ya, sudah diketahui. Tetapi di samping itu juga bagi spesialis penyakit dalam, THT gitu ya. THT kan sering sekali ya bahwa pasien mulutnya putih-putih pergi ke THT lalu diobatinya dengan anti jamur karena asumsinya semua yang white itu adalah kandidiasis gitu ya. Jadi mungkin setelah diperhatikan, dilihat dalam rongga mulutnya, in fact ternyata putih-putihnya bukan kandidiasis gitu ya, tapi merupakan suatu kondisi prekancer yang kita sebut mesti kita perhatikan. Kemudian yang bisa lagi dirujuk adalah suatu kondisi penyakit dalam, katakan dia punya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, pasien yang latar belakangnya anemia, pasien leukemia, pasien yang punya penyakit ginjal, pasien yang punya penyakit dalam seperti rheumatoid arthritis, autoimun apalagi, semua punya manifestasi dalam rongga mulut. Pertanyaannya, kenapa saya mesti transfer atau refer ke spesialis penyakit mulut? Ya, karena systemically-nya maintain by them. Tetapi begitu dalam rongga mulutnya, lesi dalam rongga mulutnya itu tidak bisa akan semakin optimum pengobatannya kalau kita bisa sentuh lesinya, obati topically, dan sehingga pasien quality of life-nya bisa membaik. Karena lesi yang dirawat dengan lesi mulut yang dirawat dan lesi mulut yang tidak dirawat itu sangat amat berbeda penyembuhan keseluruhannya, dan quality of life pasien yang utama yang mesti kita junjung tinggi ya, itu sangat amat berbeda. Banyak penelitiannya tuh yang menyatakan apabila kita rawat lesinya, pasiennya bisa makan, nutrisinya sempurna baik masuk ke dalam tubuh, diserap dengan baik, penyembuhannya pun makin cepat. Dan juga kita ketahui, katakan pasiennya leukemia, systemically kita maintain oleh hemato-onko, katakan di dalam rongga mulutnya itu muncul nekrosis di mana-mana.
itu siapa yang mau maintain kalau bukan dokter gigi spesialis penyakit mulut? Jadi banyak sekali peran kita berkaitan dengan penyakit dalam yang perlu bekerja sama dengan spesialis penyakit mulut. Anemia defisiensi B12, talasemia mayor atau minor punya manifestasi dalam rongga mulut yang menyebabkan lagi-lagi quality of life pasien menurun karena makan tidak bisa optimum. Kesannya simple ya, Allah cuma nggak bisa makan. Tapi jangan salah, itu segala-galanya. Begitu dia low intake ya, Prof ya. Betul. Begitu dia tidak bisa makan sempurna, disitulah muasal pasien mengalami penurunan segala-galanya. Mulut itu utama. Kita aktivitas every single minute itu pakai mulut. Mengunyah pakai mulut, bicara pakai mulut, menelan semuanya beraktivitas pakai mulut. Jadi once mulutnya sudah tidak bisa sempurna baik, tidak ada rasa apa-apa, disitulah mulai terjadi penurunan dan penurunan. Begitu. Ya, oke, baik Prof Fahmi. Ini kita udah mulai banyak nih yang masuk nih. Putus-putus ya. Iya, Prof. Nanti Devi lagi koneksi ulang sepertinya. Mohon ditunggu sebentar, Prof. Ya, mangga. Ya, tadi juga ada yang nanya, apakah sariawan boleh ditetesin sama albotil? Tidak boleh, jawabannya. Tidak boleh ya. Jadi albotil itu sudah establish, sudah ditolak oleh BP POM karena tidak ada penelitian klinisnya ya, dan teman sejawat kita juga sudah melaporkannya gitu ya, bahwa banyak sekali terjadi akibat pakai albotil gitu ya. Bahwa kita ketahui albotil merupakan suatu obat tetes yang pH-nya sangat amat rendah, sehingga bukan saja merusak sel-sel yang ada di sekitarnya, tapi juga berpotensi untuk merusak lebih luas lagi. Jadi definitely tidak. Kemudian juga tadi apa tuh ya, ada yang nanya juga bahwa kalau tante saya kenapa itu? Tantenya kenapa itu? Apakah kalau SPPM masih tetap mengerjakan pasien cabut? Oke, pertanyaannya bagus banget tuh ya. Spesialis penyakit mulut, kalau dilihat dari kompetensi utamanya, memang kita melakukan penata laksanaannya pada pasien-pasien yang mempunyai keluhan pada jaringan lunak mulut, ya, pada jaringan lunak mulut. Apakah masih melakukan pencabutan? Idealnya tidak lagi, memang gitu ya, karena kita sudah diatur kompetensinya gitu. Tapi mungkin apabila di satu daerah, kami tersebar di 29 provinsi ya teman-teman semuanya, silakan cari kami, sekarang udah gampang, nggak ada lagi bilang, ada ya spesialis penyakit mulut, tidak. Silakan masuk ke ispmi.or.id, silakan tulis Anda tempatnya, lokasinya di mana. Katakan saya tempatnya di Sumatera Barat, tulis Sumatera Barat, cari langsung keluar namanya. Siapa-siapa aja, sekarang kita sudah ada di web kita. Silakan dengan mudah Anda mau cari siapa, laki, perempuan, cantik semuanya, dan ganteng semuanya. Dan insya Allah kita kompeten untuk bidang kita. Dan bisa untuk membantu teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang membutuhkan spesialisasi kami. Dr. Devi sudah bisa join? Oke, Prof. Sudah ya? Aku udah lagi kan ya? Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Agung CBR, 1000 RR. Wah, motornya CBR nih kayak gini. Selamat malam, Prof. Semua ada pasien habis OD, gigi 38. Kurang lebih 2 minggu. Setelahnya terdapat benjolan yang teraba pada area mukosa pipi kiri tanpa ada lesi di area tersebut. Hanya area luka belum sembuh. Itu kenapa ya, Prof? Konsul ini, Prof. Selamat malam, CBR, siapa? Jadi kalau emang habis odontektomi ya, kemungkinan besar
dapat terjadi, memang akan dapat terjadi benjolan karena berkaitan dengan pos operasinya. Hal itu mungkin bisa disebabkan karena perdarahan yang masih ada di sana, pembentukan jaringan yang baru regenerasi. Jadi pos operasi memang efek sampingnya antara lain adalah pembengkakan. Jadi masih dalam rangka inflamasi yang belum selesai. Intinya adalah pasti tidak ada lesi kemungkinan besar, jadi pasti berkaitan dengan post operation. Gitu ya. Bapak Yes. Agung. Oh, ini tadi Agung CBR 1000 mantan murid Prof. Rahmi di Trisakti. Oh iya, Wah, selamat keren malam. nih. Assalamualaikum Prof. Rosnazin. Ini saya join, terima kasih Prof. Oh, ya ampun ada Prof. Rosna. Selamat malam Prof. Rosna. Nah, ini ada lagi Prof. pertanyaan dari Dokter Gigi Esther Jonathan. Selamat malam Prof. Apakah tanda vital cancer, oral cancer maksudnya, dan odontoplasma, Prof? Odontoplasma? Oral cancer dulu kali ya, Prof ya, yang ya, membedakannya gitu supaya dokter teman-teman ya, sejawat dokter gigi umum bisa lebih tahu. Kan bahwa tanda khasnya suatu lesi yang lebih dari 1 bulan atau 4 minggu tidak sembuh-sembuh, kemudian dia menunjukkan tanda-tanda yang tidak sakit awalnya, kemudian makin lama makin mengeras, kemudian sebetulnya tanda-tanda tersebut dan tidak berpindah, pernah sembuh dan tidak pernah berpindah, kemudian biasanya dia juga sebetulnya ada tanda-tanda lesi lain yang kita sebut sebagai lesi yang berpotensi berubah menjadi ganas. Nah, kalau gambaran yang itu, gambarnya ada beberapa jenis memang. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang putih dan merah. Nah, itu perlu kita kenali. Oleh karena itulah kita perlu spesialisasi ini karena memang gambarannya itu spesifik. Kadang orang mikirnya bahwa oh ini pasti akan jadi ganas karena merah gitu. Googling, merah, yes, betul. ada ganasnya. Tapi ternyata itu bukan, itu variasi normal gitu ya. Dan makanya segala sesuatunya itu diharapkan kita lebih dekat lagi dengan masyarakat, bisa seperti ini menyapa masyarakat supaya mereka lebih tenang ya, lebih tahu mana yang mesti dikhawatirkan, mana yang tidak gitu. Diharapkan kegiatan ini bisa jadi dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut karena oral medicine itu dari mulut jadi makin banyak manfaatnya untuk masyarakat semuanya sehingga kita bisa meredam, memberikan solusi yang diperlukan masyarakat. Juga mengenai halitosis tuh ya, atau bau mulut ya. Bau mulut juga merupakan salah satu wewenang kita yang berkaitan dengan bau yang muncul di rongga mulut kita. Apakah itu mengindikasikan atau menunjukkan suatu kondisi penyakit dalam? Kan sering tuh gitu ya, saya bau mulut karena saya emah gitu. Bener nggak sih kayak begitu gitu ya? Ya kan? Benar. Atau memang merupakan betul mulut banget, yang Prof. disebabkan oleh ya gitu. Dan sering nggak bertanya begini, Prof, saya bau mulut maka pakai obat kumur apa tiap hari kan gitu. Nah, perlukah kita pakai? Betul banget. Itu ya. Tiap hari pakai antiseptik dong ya. Iya, betul. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai spesialis penyakit mulut untuk membantu masyarakat mengetahui yang mana yang sebetulnya diperlukan, yang mana yang betul, yang mana yang nggak usah gitu. Gitu, Dokter Devi. Tadi ada pertanyaan lucu banget deh. Nah, iya, ini dulu Prof. Sebelum ke pertanyaan itu, jadi Sobat Ormers penting banget ya. Maksudnya Sobat Ormers juga harus tahu apa sih sebenarnya keuntungan kita, keuntungan Sobat Ormers yang jika memiliki keluhan pada rongga mulut ya, terutama di jaringan lunak mulut, datang ke SPPM bukan ke yang lain. Karena semakin cepat terdeteksi atas suatu penyakit yang mungkin bukan keganasan tapi juga merupakan manifestasi atau gambaran oral, gambaran di rongga mulut dari penyakit yang Sobat Ormers kemudian miliki gitu. Seperti contohnya saya kebetulan punya pengalaman ya Prof ya sama pasien yang
bayi yang kebetulan bayinya nih ternyata HIV gitu. Jadi teman-teman yang di spesialisasi lain yang mengkonsul ke saya, spesialis anak gitu ya, selama 1 tahun ini si bayi ini bolak-balik gitu ya, bolak-balik nggak ketahuan-tahuan nih si B20-nya ini. Tapi ternyata begitu dia ada kandidiasis yang sangat eksesif sampai ke orofaring, saya langsung minta SPA-nya untuk cek B20 dan ternyata positif gitu. Jadi semakin cepat kita ketemu dengan atau semakin cepat sejawat mengkonsul ke penyakit mulut akan membantu proses diagnosis, itu yang pertama. Dan yang kedua juga bisa membantu deteksi dini kalau misalnya kita ada penyakit lain atau yang mengarah ke keganasan. Ya. Nah, menurut Prof. Fahmi sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan atau SPPM lakukan atau pasien lakukan yang bisa dilakukan oleh SPPM atau pasien untuk melakukan deteksi dini, Prof, pada penyakit-penyakit yang ada di jaringan lunak rongga mulut. Ya, Seperti itu, Prof. Oke, bagus banget. Jadi bekal kita untuk masyarakat luas itu dalam mari kita sama-sama mendeteksi rongga mulut kita, apakah memiliki suatu kondisi atau tanda-tanda, itu lakukanlah pemeriksaan mulut sendiri. Simpel ya, pemeriksaan mulut sendiri. Kan periksa jaringan lunak, pipinya, bibirnya atas, dibuka bibir bawah, diperiksa pipi kanan, diperiksa pipi kiri. Cuman pakai 2 jari ini, ibu jari dan telunjuknya. Diraba, dipegang, dilihat warnanya, dilihat bentuknya, dilihat apakah ada perubahan tekstur dan ukuran. Kalau semuanya dalam kondisi normal, kita insya Allah akan selalu baik-baik sehat semuanya. Tapi begitu ada perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan, warna, ukuran, bentuk, konsistensi, kekenyalan, maksudnya segera datang ke dokter gigi terdekat atau spesialis penyakit mulut untuk mengklarifikasi. Saya punya apa nih, Dok? Gitu. Dibandingkan kalau kita sudah terlambat. Begitu sudah terlambat, mungkin nanti penyakitnya sudah advance, sudah lanjut. Nah, kalau sudah lanjut itu yang mungkin penata laksanaannya juga akan lebih kompleks. Begitu. Jadi, periksa mulut sendiri disarankan 1 minggu sekali gitu, minimal, sampai kemudian kita lihat memang pada saat di depan kaca kita lihat nggak ada apa-apa, maka kita menganggap bahwa kita sudah melakukan screening atau deteksi secara nah, tepat sekali, Prof. Mungkin nanti kita bisa bahas khusus ya, Prof, ya, tentang samuri ini ya, periksa mulut sendiri pada sesi berikutnya ya, Prof, ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Prof, karena waktu sudah semakin mepet. Ini ada yang bertanya dari @Eva Mulyani Aryani. Malam, Prof, kenapa BPJS nggak bisa rujukan ke SPPM? Itu jawabnya. Saya kebetulan di RSUD, Prof. Tapi kalau saya sih bisa ya pakai BPJS, pasien saya BPJS semua. Maksudnya kalau RSUD bisa pakai, kalau rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah itu bisa pakai BPJS harusnya gitu, nggak ada masalah. Mungkin saya bantu jawab, mungkin SPPM-nya belum terdaftar di Hafiz rumah sakitnya, di Hafiz BPJS rumah sakitnya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau dia SPPM-nya itu adalah private ya, kalau punya klinik sendiri mungkin dia nggak bekerja sama sebagai klinik pratama ya, jadi makanya dia tidak bisa klaim BPJS gitu. Tapi kalau dia di vaskes pertama, Prof, nggak bisa, di puskesmas yang nggak bisa. Mas itu SPPM ya, jarang ya, Dokter Devi ya. Kalau kita bukan vaskes pertama biasanya ya. Kalau dirujuk mungkin bisa. Mungkin yang dimaksud teman sejawat tadi adalah tidak bisa ke puskesmas. Tapi kayaknya ada puskesmas. Halo. Sepertinya sedang ada gangguan sinyal dari Devi. Mau tunggu, Prof. Ya, jadi kalau di vaskes, mungkin teman-teman sejawat ada yang di vaskes pertama seperti puskesmas gitu? Iya.
Sepertinya ada Beberapa masalah bahwa beberapa BPJS juga membatasi kasus rujukan penyakit mulut yang bisa dirujuk lebih lanjut ke FKTP tingkat 2-nya, Prof. Oh, iya iya iya. Jadi itu harusnya SPPM-nya apa yang mendaftar apa gimana? Itu biasanya kebijakan dari BPJS daerahnya masing-masing Oh iya, berbeda-beda, Prof. Jadi iya, kayak iya. di Pekanbaru waktu itu sempat stomatitis aftosa tuh nggak boleh dirujuk ke FKTP 2 gitu atau FKTP 1 itu harus Oke. selesai di puskesmas tetapi di daerah lain masih bisa, Prof. Iya, iya, iya. Ya tergantung daerahnya berarti ya. Boleh-boleh nanti kita cek-cek ya. Artinya daerah mana yang kayaknya belum bisa menggunakan BPJS gitu ya. Baik, baik. Ya, ini masukan yang bagus juga Ya, buat ikatan ya, Prof ya. ya baik. Masukan yang bagus untuk ikatan supaya kita bisa follow up ya. Terima kasih tadi siapa halo, Pak iya, ya. aku udah Masuk masuk. udah. Baik, baik Prof. Nah, ini pertanyaan terakhir. Gangguan lagi kayaknya Devi ya. Iya. Punten Dokter Devi bisa Kenapa? diulang, Kenapa? Dokter Devi. Enda, terima kasih. Mungkin bisa audiensi dengan ISPMI dan BPJS. Bukan BPJS mah audiensinya jangan dari ISPMI atau dari PBPDGI. Ya, Oke. PR buat menyolek PBPDGI juga Iya, Prof. ini Jadi, selanjutnya. masih ada Coba lagi di Kak? ini. Sepertinya itu udah pertanyaan terakhir, Prof. Jadi mungkin untuk menutupi peran Dokter Devi dulu sebentar, saya izin menginfokan bahwa 3 pemenang door prize yang beruntung malam ini adalah dari Agung CBR, kemudian dari Intan Maulia, dan dari Eva Maulina tadi ya, Eva Maulina Aryani. Ini mohon nanti mengirimkan atau menghubungi akun ISPMI via DM untuk diminta lebih lanjut data-data pribadinya. Terima kasih. Dr. DM Devi udah bisa bergabung lagi? Mangga. sudah? Ya, Sudah ada lagi? sudah. Aduh, sinyalnya kenapa Iya, ini? sinyalnya hari ini lagi berminggu malam. Iya. Sudah dibacakan tadi ya pemenangnya Sudah. ya, Dokter Agam? Sudah diminta Sudah. menghubungi juga. Baik, untuk tiga orang pemenang door prize malam hari ini, nanti silahkan DM ke Instagramnya ISPMI, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Baik, Prof. Rahmi, sebelum kita akhiri, oh ini apa ya? Masih banyak pertanyaan nih. Oke, baik. Sebelum Mungkin kita bisa akhiri, satu pertanyaan yang apa? Dokter Devi anggap menarik buat diinikan dulu, satu lagi. Kita masih punya waktu 5 menitan lagi soalnya. Oke, baik. Ini sih Prof, tadi melanjutkan yang tadi. Jadi yang tadi yang ada benjolan itu Prof, setelah OD, apakah perlu terapi obat atau Ya, tidak? biasanya kalau habis odontektomi ada obat-obatan antiinflamasi ya. Kalau memang pasca operasinya itu biasanya standar obatnya adalah antibiotika, antiinflamasi atau analgesik. Jadi boleh kita biasanya memang begitu ya, mesti diberikan. Jadi nggak perlu takut kalau memang kita baru saja melakukan operasi. Kan operasi kan kita membuang sebagian jaringan, pasti jaringan itu akan perlu regenerasi, dan pada saat dia beregenerasi dia memerlukan suatu mekanisme dalam tubuh sehingga terjadilah pembengkakan. Nah, itu hal-hal yang memang natural terjadi dan bisa kita obati dengan obat-obatan analgesik atau antiinflamasi atau anti radang ya. Boleh. Pasti dikasih sama. Oke, Ya. Prof. Ini ada yang masuk japri nih ke saya nih. Ada yang japri ke saya, teman-teman dari Autoimun Indonesia. Saya kebetulan juga saya penyandang, saya juga odamun maksudnya. Jadi teman-teman Autoimun Indonesia juga
menyampaikan pertanyaan, apakah penyandang autoimun seperti kami akan selalu ada lesi di dalam rongga mulut atau lebih rentan mengalami lesi di dalam rongga mulut, dan kenapa jika saat melakukan konsul atau kontrol ke dokter spesialis terkait dengan autoimun kami tidak pernah diarahkan ke dokter spesialis penyakit mulut. Ya, sepertinya kenapa nggak pernah diarahkan ke SPPM gitu, Prof. Oke, memang ikatan ini adalah ikatan yang sangat langka. Bukan sangat sih, masih gitu ya. Dari tahun 1 jumlahnya baru 100 ke Indonesia. Ya, Dokter Devi, saya bisa tangkap. Kebetulan Dokter Devi ininya masih ada gangguan. Jadi saya jawab ya, selamat malam teman-teman dari autoimun. Saya menyatakan di sini bahwa semua orang yang punya penyakit autoimun tidak melulu punya manifestasi dalam rongga mulut, tidak selalu. Lalu pertanyaannya, apakah manifestasi autoimun itu sangat beragam gitu, dan setiap orang sangat juga respon imunnya sangat berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mengapa tidak disarankan? Tapi memang penderita autoimun rentan untuk memiliki manifestasi dalam rongga mulut. Lagi-lagi manifestasinya pun banyak. Lalu kenapa tidak disarankan ke spesialis penyakit mulut? Itu memang panjang ceritanya, tetapi harus disingkat. Intinya adalah memang kita ikatan ini memang perlu banyak duduk bersama dengan teman-teman sejawat di bidang kedokteran, juga tenaga kesehatan lainnya, supaya lebih mengetahui duduk kompetensi kita gitu ya. Memang itu PR kami semuanya, teman-teman semuanya, bahwa kita akan terus mensosialisasikan supaya masyarakat juga tahu, dan akhirnya edukasi ini akan berimbas baik ya ke depannya, karena semakin tahu kapan perlu ke spesialis penyakit mulut, kapan teman-teman dari autoimun perlu merujuk ke kita gitu ya. Jadi supaya intinya adalah quality of life pasien bisa tetap terjaga dan semakin baik, sehingga karena quality of life-nya baik, systemically-nya pun akan terbantu dengan lebih cepat baiknya gitu. Jadi mudah-mudahan PR ini bisa saya sebarkan ke teman-teman anggota 184 orang ini untuk semangat terus menyebarkan hal-hal baik mengenai penyakit mulut dan manfaatnya, serta bagaimana mengatasinya atau bagaimana mendeteksinya. Begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, jangan khawatir nih sobat-sobat Odamun nih. Ini mungkin di IG Live mendatang mungkin sobat-sobat Odamun bisa join nih sama kita nih. Bisa sharing juga nih sama kita. Kita bisa kolaborasi nih dengan teman-teman dari Autoimun Indonesia. Baik, Prof. Sudah. Kenapa, Prof? Mudah-mudahan ISPMI sering-sering live. Ya, kita memang setiap minggu malam ya. Nantikan kita setiap minggu malam di jam yang sama akan dengan berbagai macam topik ya. Ditunggu. Dan selalu ada door prize-nya. Selalu ada door prize-nya. Oke, Prof, karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, apakah dari Prof kami ada yang disampaikan untuk terakhir kali untuk teman-teman Sobat OMers, Sobat OMers semua, agar Sobat OMers semakin dekat banget gitu sama para spesialis penyakit mulut atau OMers, dan nggak ragu-ragu lagi buka websitenya, cari di mana spesialis penyakit mulut terdekat dengan Sobat OMers semua. Jangan lupa websitenya, di sana kita bisa mencari dokter spesialis penyakit mulut yang ada di kota Sobat OMers semua. Silakan Prof Fahmi, mungkin ada pesan-pesan terakhir buat para Sobat OMers untuk Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia dan layanan spesialis penyakit mulut. Oke. Sebelum kita akhiri IG Live ini, saya mengingatkan bahwa di kita rongga mulut itu merupakan suatu organ yang sangat amat rentan untuk bisa terjadi segala sesuatu. Berkaitan dengan karena aktivitas kita kesehariannya sangat amat erat dengan rongga mulut.
Dan rongga mulut kita terdiri dari jaringan keras dan jaringan lunak, bukan cuma gigi. Yaitu ada jaringan lunak yang sangat juga amat rentan luka, rusak, atau mengalami perubahan-perubahan akibat suatu penyakit atau kebiasaan buruk atau obat-obatan atau lain-lainnya. Jadi pesan saya, rajin-rajinlah menjaga kebersihan rongga mulut, ngecek kesehatan jaringan lunak mulutnya secara rutin, dan jaga pola makan, hindari kebiasaan yang buruk supaya jaringan lunak mulutnya baik. Dan kalau berkaitan dengan kesehatan jaringan lunak mulut, ingat spesialis penyakit mulut. Kenapa? Karena kita memang membidangi atau berkompeten untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan semua kelainan dan penyakit yang ada di dalam jaringan lunak mulut itu. Periksa mulut sendiri secara rutin, kemudian konsultasikan segala sesuatu yang tidak biasa atau tidak dianggap tidak dipahami ke spesialis penyakit mulut supaya mendapatkan jawaban yang jelas dan menenangkan hati semuanya. Demikian, semoga teman-teman lebih paham dan mengerti dan selalu kangen untuk mendengarkan IG Live kita supaya lebih sehat mulutnya. Gitu ya, Dokter Dewi. Oke. Baik, Sobat Ormas semua, demikian acara IG Live bersama ISPMI, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dari mulut ke mulut. Nah, kami selalu ada di setiap minggu malam, jam 19.30 ya, biasanya kita tayang 1 jam. Jangan sungkan-sungkan untuk join lagi di kita. Jangan lupa ingatkan terus ya bahwa kita ada di setiap hari Minggu. Baik Prof. Fahmi, terima kasih banyak Prof. Fahmi untuk ilmunya, untuk sharing-sharingnya. Oke Sobat Ormas semua, sampai jumpa kembali. Nah Sobat Ormas yang tadi udah menangin door prize, jangan lupa langsung DM ke IG-nya ISPMI. Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.